Baik, selamat sore orang tua serta saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Kurang keras, apa kabarnya? Puji Tuhan. Baik, izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Pendeta yang hadir pada saat ini, yang kami hormati Majelis Jemaat Rantepao, yang kami hormati pengurus PPGT Jemaat Rantepao, serta seluruh anggota PPGT yang hadir dalam ibadah saat ini. Selamat datang dalam pertemuan bulanan PPGT Jemaat Rantepao dengan tema Bertumbuh dalam Hikmat Tuhan. Sebelum saya lanjut, saya mau absen dulu nih PPGT Jemaat Rantepao dari setiap kelompoknya. Dari kelompok 1, mana suaranya? Oh, cuman berapa orang? Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 3? Mana suaranya kelompok 3? Kalau kelompok 4? Mana kelompok 4? Oke, ada kelompok 5. Oke, ada dari suaranya dari depan. Kelompok 6. Mana kelompok 6? Ada juga dari depan. Dan kelompok 7. Mana suaranya kelompok 7? Oh, tidak ada. Oke, terima kasih untuk semuanya. Adapun susunan acara kita pada saat ini, yang pertama, pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua ada ibadah bulanan. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh pengurus Jemaat Rantepao. Yang kedua dari PMG Jemaat Rantepao. Dan yang ketiga ada sepatah dua patah kata dari kakak kita, Saudara Paul Cakra. Dan acara yang terakhir yaitu jamuan kasih sekaligus penutup. Baik, mari orang tua serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama beribadah. Kepada saudara-saudari yang melayani dengan kasih kami persilahkan. Shalom. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita bangkit berdiri, kita menyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Cek. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari Orang Kudus kepada kamu sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu.
Bersama-sama dalam persekutuan kita pada sore hari ini, kita datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Dalam saat teduh sejenak kita tunduk di hadapan Allah. Kita datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, tunduk di hadapan-Mu untuk memeriksa hati kami, pikiran kami, dan tingkah laku kami, bahwa apakah benar kami telah melakukan perintah-Mu sebagai wujud cinta kami kepadamu. Jika belum, saat ini kami mau datang memohon ampun untuk segala dosa-dosa yang masih sering kami lakukan, yang menghambat kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, tolong kami dan ubahkan kami, agar kami bisa menjadi terang bagi sesama dalam melanjutkan kehidupan ini. Olehnya itu dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah dan bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, berbuat baiklah, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Cek. Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Saudara-saudara, kita persiapkan bacaan kita dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu di sore hari ini, ya Allah Bapa di sorga, karena kami menyadari bahwa keberadaan kami sampai saat ini semata-mata karena hanya anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati kekuatan, boleh menikmati kesehatan, secara khusus boleh menikmati persekutuan bersama dengan anak-anak PPGT Jemaat Rantepau di tempat ini, semata-mata karena pertolongan Tuhan yang boleh terus dinyatakan bagi kami semua. Ada sukacita, ada rasa syukur yang boleh kami rasakan dan boleh kami naikkan kepadamu di saat ini, ketika berjumpa satu sama lain dalam ruangan ini maupun dalam ruang virtual.
dalam bersama-sama menaikkan puji-pujian dan pengagungan serta akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, waktu ini waktu yang indah yang Kau nyatakan bagi kami. Dan dalam persekutuan ini Tuhan, bersama-sama kami akan membaca, bersama-sama kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, Roh Kudus bimbing kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami pahami. Terlebih ya Roh Kudus tuntun kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai saat ini Tuhan, tolong sekiranya Tuhan pakai dengan baik untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh dimampukan Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Ya Bapa di sorga, ini doa kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat sore untuk kita semua. Bagaimana kabar kita masing-masing? Baik, puji Tuhan ya. Kita bersyukur bahwa meskipun ya tadi hujan deras, tapi puji Tuhan sudah boleh berhenti, reda, dan kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Saya rasa hujan tidak mengurangi sukacita kita untuk bersekutu ya. Diaminkan Rakato. Ya, harusnya begitu. Hujan tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita untuk hadir bersama-sama bersekutu dalam persekutuan PPGT Jemaat Rantepao. Saudara-saudara, tema perenungan kita berbuah dalam hikmat Tuhan, ya. Berbuah dalam hikmat Tuhan. Itu yang menjadi tema perenungan kita pada sore hari ini dalam merenungkan firman Tuhan, dalam melihat makna dari firman Tuhan yang boleh kita baca bersama dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Saudara-saudara, kalau kita berpikir secara logik ya, dampak atau hasil itu tergantung dari usaha. Dan banyak orang sering berkata bahwa kalau mau hasil yang besar atau kalau mau dampak yang besar, maka lakukanlah hal yang besar. Orang-orang sering berkata demikian. Kalau mau hasil yang besar, kalau mau dampak yang besar, lakukanlah hal yang besar. Dan sebaliknya, kalau hanya hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang kita lakukan, maka dampaknya atau hasilnya itu adalah kecil pula. Orang-orang sering berkata demikian, saudara-saudara. Pertanyaannya, benarkah demikian? Benarkah perkataan itu? Ya, kalau mau hasil yang besar, lakukan hal yang besar, dan ketika melakukan hal yang kecil dan sederhana, maka hasilnya itu akan kecil juga dan sederhana juga. Pertanyaannya, benarkah demikian? Nah, ini yang bersama-sama akan kita lihat, ini bersama-sama yang akan kita buktikan melalui bacaan kita pada sore hari ini. Ya, kita akan melihat
apakah perkataan itu benar? Apakah sesuatu hal yang kecil tidak bisa mendatangkan atau tidak bisa menghasilkan sesuatu hal yang besar, yang luar biasa dan bisa berdampak bagus bagi semua orang? Nah, perhatikan kembali perikop bacaan kita, itu tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di kitab Injil Matius ini, itu banyak sekali perumpamaan ya. Misalnya di pasal 13 ini ada perumpamaan tentang seorang penabur. Ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ada perumpamaan tentang ragi dan biji sesawi. Ya, ada perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ada perumpamaan tentang pukat dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali perumpamaan, saudara-saudara. Nah, bagian ini secara khusus di ayat 31 sampai 35 itu hendak memperlihatkan kepada kita suatu pengajaran yang Yesus sampaikan dengan menggunakan perumpamaan. Nah, perumpamaan kali ini itu berbicara tentang dua hal yang kecil yang kadang-kadang tidak diperhatikan orang, yang kadang-kadang tidak diberikan perhatian oleh orang. Sesuatu hal yang kecil, dua hal yang sederhana dan kadang-kadang tidak diperhatikan orang, tapi kita lihat dalam bacaan kita luar biasa, memberi dampak yang besar, memberi dampak yang luar biasa dan berguna bagi banyak orang. Berguna bagi makhluk lain. Dua hal tersebut adalah biji sesawi dan ragi, ya. Dua hal kecil, dua hal sederhana itu adalah biji sesawi dan ragi. Dua hal kecil yang kadang-kadang tidak mendapat perhatian khusus dari orang-orang. Nah, kita tahu bersama bahwa biji sesawi itu menurut kesaksian Alkitab di ayat ke-32. Saudara-saudara, ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Ya, jadi kita tahu bersama bahwa biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil dari segala biji-bijian saat itu. Ukurannya itu tidak lebih besar daripada ketumbar. Dan disyarat atau ketumbar. Tahu ya, ketumbar. Ya, parah mati kita ditanda ketumbar, saya tidak tahu. Pasti tahu lah ya. Tidak lebih besar daripada ketumbar. Bayangkan bagaimana ukurannya biji sesawi ini ya. Di kampus dulu ya, dosen kami pernah memperlihatkan biji sesawi ini dan ternyata memang kecil sekali. Ya, saya tidak tahu itu apakah itu biji sesawi atau tidak. Ya, nak kabari, ini biji sesawi, saya sudah pulang dari sana, ini adalah biji sesawi. Ya, sebagai mahasiswa teologi yang baru masuk, kok iya lek. Kayaknya ini nih. Ya, enggak tahu apakah itu biji sesawi atau tidak. Tapi memang ukurannya kecil sekali, ya. Kecil sekali, saudara-saudara. Tidak lebih besar dari sebutir ketumbar. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan dalam bacaan kita, kalau biji itu tumbuh, ya, sekali lagi, kalau benih itu tumbuh, maka ketinggiannya itu bisa sebagai tempat burung-burung untuk singgah. Kalau benih sesawi yang kecil sekali itu tumbuh, tingginya itu bisa mencapai 2-3 meter. Ya. Bayangkan, 2-3 meter lebih tinggi dari kita. Adakah yang 2 meter di sini? Tidak ada kayaknya ya. Ukurannya bisa sampai 2-3 meter, melebihi tanaman sayuran yang lainnya. Dan batangnya itu, ya, batangnya itu menurut penjelasan beberapa orang, itu bisa mencapai lengan manusia dewasa. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana dari benih yang kecil sekali itu bisa tumbuh 2-3 meter dan batangnya bisa mencapai lengan manusia, dan dijelaskan bahwa burung-burung dapat bersarang di dahannya, dapat hinggap di dahannya. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus menggunakan biji sesawi? Kenapa Yesus menggunakan dan memilih biji sesawi? Kenapa tidak memilih biji rambutan, Raka? Kenapa tidak memilih biji apa yang besar itu? Durian misalnya, ya. Biji durian. Kenapa tidak memilih itu? Kenapa harus biji sesawi? Mungkin ada yang mau memberikan komentar sedikit. 1 atau 2 orang lah. 1 atau 2 orang, kira-kira kenapa Yesus kemudian
lebih memilih biji yang paling kecil sekali. Kenapa tidak memilih biji yang lain, ya? Biji kurma kah misalnya yang ada di daerah di sana atau apa? Adakah yang mau memberikan komentar tentang ini? Kira-kira saja dulu ya. Kira-kira. Karena kita tidak tahu ya. Tidak ada yang mau pergi tanya Yesus, Yesus kenapa kami pakai biji sesawi? Ya. Ada kira-kira yang mau berkomentar? Kenapa Yesus menggunakan biji sesawi, perumpamaan biji sesawi? Kenapa bukan biji yang lain yang lebih besar dari biji sesawi? Ada enggak yang mau berkomentar? Sedikit saja. Tumben biji sesawi itu napake puang Yesus untuk menggambarkan tentang hal kerajaan sorga ini. Kerajaan sorga ini sesuatu hal yang dalam pemahaman orang, sesuatu hal yang sakral, sesuatu hal yang katakanlah besar dan sebagainya. Kenapa harus menggunakan biji sesawi yang paling kecil sekali? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ada enggak? Kakak Tendi, ya silakan. Bisa dikasih mic dulu ke Kakak Tendi. Oke, terima kasih Kak Cakra. Jadi kalau saya pribadi, kenapa Tuhan Yesus memilih perumpamaan biji sesawi? Karena mau menggambarkan bahwa sekalipun jika seseorang menyampaikan firman Tuhan kepada seseorang yang lain dengan hal kecil, mungkin mereka menyampaikan dengan sederhana, tetapi saat orang itu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik kepada orang lain sekalipun kecil, perlahan-lahan benih yang telah ditanamkan pada orang itu sekalipun kecil kelihatannya sederhana, hanya disampaikan dengan berbicara secara langsung atau ngobrol, tetapi saat benih itu tumbuh dalam diri seseorang, itu akan bisa mengubah hidupnya menjadi luar biasa nantinya. Bahkan dia akan bisa menerima kerajaan sorga seperti dalam pembacaan tadi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih dari Kakak Tendi. Dari teman-teman yang lain, adakah yang mau berkomentar lagi? Satu orang lagi kira-kira. Adakah lagi yang mau berkomentar? Itu penjelasan yang menarik ya dari Kakak Tendi sekaitan dengan pemahamannya tentang mengapa Yesus memilih biji sesawi. Adakah yang lain? Adakah yang lain? Atau mewakili mereka semua itu? Berarti satu orang mewakili ya untuk. Atau adakah dari belakang ini? Budak-budak teh tahu jobokok teh? Ada? Kenapa Yesus memilih biji sesawi? Ada enggak? Ya, mungkin tadi sudah mewakili dari Kakak Tini ya. Nah, betul sekali saudara-saudara bahwa sekali lagi saya katakan bahwa biji sesawi ini adalah benih atau biji yang paling terkecil dari semua jenis biji pada saat itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Kakak Tini itu benar sekali ya. Dan bagi saya saudara-saudara sekalian, dengan perumpamaan ini Yesus hendak menjelaskan bahwa benih terkecil sekalipun ya, benih terkecil dan tersederhana sekalipun yang bagi orang kayaknya benih itu tidak akan memberi dampak yang besar, tetapi dari benih terkecil itu pun dapat memberi dampak yang besar dan luar biasa bagi makhluk lain. Dari benih terkecil dan sederhana itu, dia bisa tumbuh memberi dampak bagi sekitarnya. Nah, ini bisa kita lihat saudara-saudara kalau kita perhatikan pelayanan Yesus ya. Kalau kita perhatikan pelayanan Yesus, Yesus pun mengalami hal yang sama saudara-saudara. Ia memulai pelayanannya dari keluarga yang kecil ya. Dari keluarga yang kecil, dari desa terpencil, dari desa yang kecil, dengan murid-murid yang sederhana. Murid-murid Yesus itu ya katakanlah pekerjaannya semua tidak ada pekerjaan yang tinggi-tinggi. Tidak ada manajer pada saat itu ya. Nelayan mereka kemudian dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus. Semuanya terlihat kecil, saudara-saudara, sederhana seperti biji sesawi.
Dan bahkan Yesus ketika dia pulang kampung menyampaikan Injil di tempat ia dibesarkan di Nazaret, orang-orang di sana kemudian menolak dia. Bahkan dia ditolak di tempat asalnya sendiri, saudara-saudara. Orang-orang mengatakan, nah lebih sore ya tuh. Kita tahu bersama kok siapa Yesus itu. Yesus itu adalah anak tukang kayu. Masa dia bisa menyampaikan hal-hal yang seperti ini? Masa dia ada yang adalah seorang anak tukang kayu mengajar kita ini adalah yang adalah ahli-ahli Taurat misalnya, yang adalah orang-orang Saduki dan sebagainya. Tidak usah percaya sama Yesus. Karena Yesus itu adalah orang kecil yang tidak punya apa-apa. Bayangkan, kita bisa membayangkan itu saudara-saudara. Yesus pun ditolak di tempat asalnya sendiri. Tapi pada akhirnya kita lihat dalam pelayanan Yesus, dampak yang luar biasa dari pelayanan Yesus, dampak yang luar biasa dari pengorbanan Yesus. Sampai saat ini boleh dikatakan ada miliaran orang yang menjadi pengikut Yesus. Ya. Ada miliaran orang yang menjadi pengikut Yesus. Yesus yang dahulunya adalah orang yang tidak dianggap saat itu oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan sebagainya, karena berasal dari keluarga yang kecil, keluarga yang sederhana. Tetapi ketika ia melayani, banyak orang yang kemudian menjadi pengikut Yesus sampai saat ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan dari perumpamaan ini? Apa yang Tuhan mau kita tahu dari perumpamaan ini, saudara-saudara? Kita diajak untuk memahami bahwa meskipun kita kecil di mata dunia, ya, meskipun kita kecil di mata dunia, bahkan ditolak oleh dunia, mungkin kita berasal dari keluarga yang kecil, mungkin kita adalah orang yang sederhana, mungkin kita ini ya masih muda dan sebagainya. Firman Tuhan mau menegaskan bagi kita sekalian bahwa jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Karena justru dari benih yang terkecil dapat tumbuh menjadi tanaman yang besar dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu pesan firman Tuhan saat ini, saudara-saudara. Jadi jangan pernah mengatakan dalam dirimu, tak aku bisa tuh, tak aku bisa masambayang, tak aku bisa menani, taruh ya. Dan banyak lagi, yang lain. Tapi firman Tuhan mau menegaskan bagi kita saat ini, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita sebaiknya harus terus bertumbuh dan memberi dampak bagi dunia sekitar. Bertumbuh dalam hikmat Tuhan dan memberi dampak bagi dunia sekitar. Ya, itu berbicara tentang biji sesawi. Kalau kita berbicara tentang ragi itu, saudara-saudara, kalau ya mungkin kebanyakan di sini yang sering buat kue itu adalah anak perempuan. Kalau mungkin pernah melihat orang membuat roti misalnya, itu pasti ada ragi yang ditaruh. Ya. Sedikit saja ragi ditaruh dalam adonan, itu pasti membuat adonan itu menjadi mengembang dan siap untuk dibakar menjadi roti. Ya, tongan rakatong. Ya, saya tidak tahu karena saya tidak pernah buat roti. Ragi itu ditaruh di adonan dan pasti adonan itu mengembang. Ya, pasti adonan itu mengembang. Saudara-saudara, ini mesti kita renungkan. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita telah memberi dampak positif bagi banyak orang? Kita mesti renungkan selaku kaum muda, sudah sejauh mana kehidupan kita telah menjadi berkat bagi orang lain? Sudah sejauh mana kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini memberi dampak yang positif? Orang melihat kita, ya, mereka bersyukur, saya mau te Erik misalnya. Saya mau te Erik lah solangki, kurus semangat. Itu kita bersyukur kalau begitu. Tapi kalau misalnya kita masih jauh, misalnya ya kemarin kegiatan 1 minggu kemarin ada standnya Jemaat Rantepau, mane maling katu Marcelo jumai misalnya, jumai gerbang, nakomi tahu saya mau tindi Marcelo. Kan tidak enak. Tidak enak kalau begitu. Tapi kalau misalnya tak abang patah saya, nakomi tahu umba miratu kakak tenni, tambah pidolo. Kita bersyukur kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kita bisa membawa aura positif bagi orang lain. Kehadiran kita bisa membawa dampak yang positif bagi orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita memberi dampak yang baik dalam kehidupan kita? Sudahkah kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh semua orang? Bertumbuh itu, saudara-saudara, memang membutuhkan proses. Tidak ada orang yang kemudian tidak ada benih yang ditumbuh ditanam besoknya langsung tumbuh menjadi pohon.
Ya, ya jangan percaya film-film itu. Benih jatuh ke dalam tanah, kemudian tumbuh menjadi pohon napar atau saya dolangi itu. Tidak ada benih yang ditanam dan besok langsung tumbuh besar menjadi sebuah pohon. Bertumbuh memang butuh proses dan kadang proses itu menyakitkan saudara-saudara. Hujan dan panas akan mewarnai pertumbuhan kita. Namun tetaplah kuat mengakar pada Kristus karena percayalah Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Percayalah bahwa He never let you walk alone. Dia tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri. Percayalah Tuhan akan selalu bersamamu dalam setiap langkah kehidupanmu selaku anak-anak muda. Dalam kehidupan kita saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ya, ada potensi yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Ada potensi yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan Tuhan sudah tahu potensi-potensi ini akan kuberikan kepada anakku yang ini, akan kuberikan kepada anakku yang ini. Olehnya itu jangan pernah berkata saya tidak memiliki potensi, saya tidak memiliki talenta, tidak usahlah saya melayani Tuhan. Saudara-saudara jangan berkata demikian, Tuhan memberikan talenta bagi kita semua dalam kehidupan ini. Olehnya itu gunakanlah talenta potensi yang ada pada dirimu selagi engkau masih kuat, selagi engkau masih punya kekuatan dan kemampuan, berikan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Selagi engkau masih muda, berikan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah memberikan bunga yang layu bagi Tuhan. Ya, jangan pernah memberikan bunga yang layu bagi Tuhan. Saudara-saudara kalau memberikan sesuatu untuk orang yang kalian sayangi misalnya, entah itu pacar, entah itu orang tua dan sebagainya, pasti memberikan sesuatu hal yang fresh. Tong ada kata. Ya, memberikan sesuatu hal yang fresh. Misalnya membelikan baju, misalnya. Pasti baju baru milian tanya cakar. Atau memberikan bunga, pasti bunga yang segar yang dikasih, bukan bunga yang layu. Kepada manusia kita memberikan yang terbaik, masa kepada Tuhan kita tidak berikan yang terbaik? Jangan pernah memberikan bunga yang layu bagi Tuhan. Hidupmu itu adalah bunga. Selagi engkau masih segar, selagi engkau tidak layu, berikan hidupmu dalam pelayanan di ladang Tuhan. Selagi engkau masih muda, gunakan apa yang ada padamu. Hidup ini semestinya seperti peran biji sesawi dan ragi yang meskipun kecil, namun dapat tumbuh dan berkembang serta memberi dampak yang baik bagi banyak orang, saudara-saudara. Hidup yang memberi dampak hanya terjadi jika hikmat Tuhan ada dalam diri kita. Orang yang berhikmat akan terus meyakini bahwa dalam segala keadaan dinamika hidupnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari 1 Timotius 4 ayat 21. 1 Timotius 4 ayat 21. Satu Timotius 4 ayat 21. Ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama 2-3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ada potensi dalam dirimu, ada potensi dalam diri kita, dan mungkin potensi itu kecil dan tidak dianggap berguna oleh orang lain. Tapi jangan patah semangat, teruslah tegar berdiri dan mengatakan inilah yang Tuhan berikan bagi saya dan saya mau mempersembahkan kepada Tuhan. Kita dituntut untuk menggunakan potensi itu untuk kemuliaan Tuhan. Olehnya itu saudara-saudara teruslah bertumbuh, teruslah berbuah, teruslah memberi dampak yang Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa.
kembali kami datang menghampiri Engkau, ya Allah Tritunggal. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami datang dengan segala kerinduan kami untuk terus menaikkan puji-pujian pengagungan, karena kami percaya dan kami mengimani bahwa hanya Engkau Allah yang layak diagungkan, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa dalam persekutuan ini, dalam persekutuan anak-anak mudamu di tempat ini, kami bersama-sama boleh dikuatkan oleh firman-Mu, hadir menyapa kami, memperingatkan kami, dan mengajar kami untuk terus bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Memang bertumbuh itu membutuhkan proses yang panjang dan kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin dalam kehidupan kami. Tapi kami mohon kepadamu Tuhan, tetap kuatkanlah kami, teguhkan iman percaya kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri. Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan masa muda, dalam segala keberadaan kami, dalam segala perjuangan kami, baik yang masih studi di tingkat SMA maupun perguruan tinggi. Tuhan berkati sehingga boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Berkati pula setiap anak-anak-Mu, setiap generasi mudamu yang dalam kehidupan pekerjaan mereka di tempat kerja mereka masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan yang telah Engkau nyatakan bagi mereka semua. Olehnya itu Tuhan, kami memohon kiranya pertolongan Tuhan boleh terus dinyatakan bagi mereka sehingga mereka dikuatkan dan dimampukan Tuhan untuk boleh bekerja dengan baik. Bagi sementara yang berjuang mencari pekerjaan, kuasa-Mu Engkau nyatakanlah bagi mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk terus berpengharapan bahwa Tuhan pasti menyatakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka semua. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, begitupun juga saat ini Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami saat ini yang belum sempat hadir untuk bersama-sama dengan kami menaikkan puji-pujian dan merenungkan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi penghalang mereka masing-masing. Bagi mereka yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Bagi mereka yang berbeban, Tuhan tolong kuatkan mereka. Tuhan hiburkan mereka. Bagi mereka yang sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, Tuhan tolong mereka. Tuhan sadarkan mereka sehingga ke depan dalam persekutuan-persekutuan pemuda bersama-sama kami boleh berkumpul untuk memuliakan Engkau. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, secara khusus kami menyerahkan pengurus PPGT di jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari ketua sampai kepada anggota. Mari ya Tuhan Engkau berkati segenap pengurus yang ada. Tuhan tolong, Tuhan sertai, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada-Mu. Mampukan untuk boleh bergandengan tangan bersama-sama mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Setiap pelaksanaan program ke depan, kami berdoa kiranya Engkau yang memampukan segenap pengurus untuk boleh melaksanakan, mengeksekusi program dengan baik, dan biarlah dari setiap pelaksanaan program itu nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, begitupun juga Tuhan kami berdoa pada saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh Engkau pakai dalam pelayanan pada sore malam hari ini. Dalam posisi pelayanan masing-masing, Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu. Kiranya Engkau terima setiap pelayanan anak-anak-Mu ini, biarlah apa yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajar kami semua untuk terus memberikan hidup kami, untuk memberikan hidup ini, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan di ladang Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk menjadi anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang boleh memberikan dampak yang luar biasa bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur saat ini Engkau melayakkan kami untuk memberikan persembahan. Tuhan terima persembahan kami sehingga dapat dikelola dengan baik dan dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan di jemaat Tuhan di tempat ini, secara khusus dalam pelayanan pemuda Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Terpujilah Engkau Allah Bapa pemilik kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam segala pergumulan hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan kami untuk boleh terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian.
Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu, kita bangkit berdiri. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, tetaplah kuat dan teguh dalam menjalani kehidupanmu, secara khusus dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Mari bersama arahkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita dan bersyukurlah. Baik, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih kepada Saudara Paul Cakra MTH yang telah memberitakan firman Tuhan, serta saudara-saudari yang sudah mengangkat pelayanannya pada saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati untuk pelayanan selanjutnya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PPGT.
Hai generasi muda, bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, derapkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT Jayalah. Baik, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mendengarkan sambutan yang pertama, di sini pengurus PPGT menyiapkan ada sedikit hadiah, tapi hadiahnya tidak gratis. Untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan, akan diberikan ada 3 gantungan kunci di sini. Pertanyaannya gampang. Yang bisa jawab silakan angkat tangan dan maju ke depan sini. Pertanyaan yang pertama, apa tema renungan kita pada saat ini? Ya, silakan. Temanya adalah berbuatlah dalam hikmat Tuhan. Berbuatlah dalam hikmat Tuhan. Berbuatlah dalam hikmat Tuhan. Bertumbuhlah dalam hikmat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk temannya karena sudah berani. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan saat ini sebentar lagi kita akan mengadakan perayaan PPGT. Kira-kira adakah yang tahu di mana lokasi perayaan PPGT tahun ini? Oke, silakan maju. Di klasis mana? Lokasinya itu di Bituang. Oke, betul sekali. Kita kasih tepuk tangan. Hadiah gantungannya. Oke, terima kasih. Oke, yang terakhir. Dari mana terdapat ayat bacaan kita pada saat ini? Sudah tadi. Yang lain, ayo yang bisa jawab. Oke, silakan Kak. Matius 13 ayat 31 sampai 35. Oke, betul sekali. Terima kasih Kak. Silakan tepuk tangannya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PPGT Jemaat Rantepao. Dengan kasih saya sebut namanya Kak Rexi Franz. Dipersilahkan. Cek. Ya, Shalom.
Ada sukacita? Ya, amin. Ya, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya kepada kami pengurus PPGT. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PPGT, seperti yang dibilangi tadi Kak Cakra, walaupun hujan tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap datang beribadah. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ambil bagian. Ya, saya salut pada sore hari ini, teman-teman semua yang dulunya ya entah pengaruh mungkin dari retret katekisasi ya, anak-anak katekisasi semua kayaknya ini. Tapi karena coba enggak hujan, mungkin anak katekisasi semua yang penuhi ini. Kemarin sekitar 55 orang ya. Ya, 55 anak katekisasi. Seandainya tidak hujan tadi, mungkin mereka bisa datang. Ya, terima kasih kantoria, pemusik, bawa persembahan liturgis ya dengan Kakak Nola. Walaupun sementara ini lagi masih kuliah online, tapi dia masih menyempatkan diri untuk tetap aktif di PPGT Rantepao. Ya, terima kasih yang baca Alkitab, semua yang terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Ya, yang berikutnya teman-teman, seperti yang disampaikan di dalam warta, selalu saya ingatkan, kami ingatkan pengurus, kita sudah mulai bisa kembali beribadah di masing-masing kelompok. Ya, jadi mulai sekarang kelompok 1, oh ya mungkin saya absen dulu. Kelompok 1 ada? Angkat tangan kelompok 1. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Iya, 4, 5, 6, Erik 7, ya 8 tidak. Ya, baik. Diingatkan kepada mungkin tidak ada koordinatornya, ada beberapa koordinator yang hadir. Ya, kalau bisa mungkin bisa kalau misalnya ada perlu pertemuan di masing-masing kelompok, ada perlu pendampingan dari pengurus untuk membicarakan program-program kita ke depan, khususnya ibadah. Ya, ibadah gilir di masing-masing kelompok. Ya, seperti yang dulu-dulu ya kita sudah bisa diperbolehkan, mungkin bisa koordinasi dengan pengurus jemaat supaya bisa diaktifkan kembali. Ya, mungkin bisa mulai di awal Mei. Atau ada yang langsung mau minta sama teman-teman yang rindu ibadah di rumahnya, bisa hubungi kelompoknya. Nanti kelompok kalau butuh pelayan dan lain sebagainya nanti bisa hubungi pengurus. Ya, itu dari kami. Kemudian program yang kita akan laksanakan ke depan, yang pertama ya di programnya Kakak Lidong seperti biasa adalah toleransi umat beragama. Ya, sekarang kita bersama-sama dengan teman-teman kita dari umat muslim, ya mereka lagi berpuasa, menjalankan ibadah puasa. Rencana ya mungkin semua masuk di grup PPGT ya. Ada yang masih belum masuk? Ya, masuk semua ya. Seperti yang dibicarakan ya, kita akan bersama-sama membagi takjil ya. Kalau istilahnya teman-teman kita, mungkin hari Sabtu. Kalau bisa teman-teman yang ada di sini bisa bersama-sama pengurus ya, kita sama-sama jalan hari Sabtu. Mudah-mudahan tidak hujan, bisa jam 4:30 atau jam 5, karena mereka berbuka di jam 6. Ya, kita khususkan mungkin dulu bagi para dengsitor, ya kalau masih ada lebihnya nanti kita berbagi bersama teman-teman kita yang muslim yang lain. Ya, mungkin hari Sabtu nanti tunggu info aja di grup, jam berapa, kumpul di mana, kita akan sama-sama menjalankan yang sudah disepakati, yaitu berbagi takjil. Dan kemudian program selanjutnya adalah kami nanti akan bersama-sama dengan pengurus setelah ini akan membicarakan, ya walaupun Paskah sudah lewat, karena memang kita tidak bisa Paskah PPGT waktu itu karena banyak kegiatan, ya khususnya Paskah jemaat, dan baru-baru juga ada kegiatan PMTI di halaman gereja kita. Jadi kita masih banyak kesibukan. Nah, kebetulan juga program ini kita akan laksanakan, semoga terlaksana. Kita akan melaksanakannya mungkin di bulan Mei
atau entahlah nanti kami berbicara bersama pengurus, ya rencananya itu kita akan pergi bersama-sama di Parandangan. Adalah klasis mitra kita, ya klasis mitra, klasis Rantepao. Ada 5 jemaat itu di atas, nanti kita berdiskusi jemaat apa yang kita mau kunjungi. Kita akan pasca bersama di atas, ya mungkin pergi hari Sabtu, pulang hari Minggu, kita ibadah Minggu di sana bersama. Ya semoga yang ada di sini boleh hadir, boleh bersama-sama dengan kita untuk menikmati pasca bersama PPGT dengan klasis mitra. Itu yang kami harapkan, dan kalau lebih banyak lagi yang datang lebih bagus. Tunggu informasi selanjutnya, setelah ini kami akan membicarakan bersama pengurus. Dan yang terakhir, ya mungkin sebentar nanti Kakak Cakra akan menyampaikan beberapa hal. Ya, kita tahu semua Kakak Cakra sudah diterima menjadi proponen Gereja Toraja dan tidak lama akan menjadi pendeta Gereja Toraja. Ya, mungkin saat ini, mungkin kesempatan ini akan digunakan sebentar Kakak Cakra untuk menyampaikan beberapa hal. Ya, sebelumnya itu nanti kami sampaikan kepada Kakak Cakra, terima kasih banyak atas pelayanannya, terima kasih banyak atas kerjasamanya bersama-sama dengan PPGT, pengurus Rantepao, pengurus PPGT Jemaat Rantepao yang selama ini boleh kita sama-sama jalankan di kepengurusan kita, khususnya Kakak Cakra di bidang pelayanan ya. Jadi semuanya masalah ibadah dan sebagainya adalah program dari Kakak Cakra, termasuk yang ke Parandangan nanti pasca bersama. Ya sekali lagi kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Kakak Cakra yang sudah melayani kita pada saat ini. Boleh kita beri tepuk tangan buat Kakak Cakra. Ya, semoga ketika masuk pendeta nanti atau proponen selalu diberkati Tuhan dan pelayanannya diberkati Tuhan. Dan kita berdoa selalu semoga ke depan kalau ada waktu bisa kembali bersama-sama dengan kita. Kembali dalam artian bukan untuk menetap ya. Ya mungkin jalan-jalan atau ya bisa melayani lagi di lain waktu di Jemaat Rantepao di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Cakra yang sudah menemani kita kurang lebih sudah lama sebenarnya ya, karena aktif di sekolah minggu waktu masih kuliah. Ya sudah lama, mungkin sekitar 5 tahun lebih dia sudah aktif di sekolah minggu, bahkan termasuk magang di Rantepao kurang lebih 1 tahun lebih ya. Ya kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati di dalam proponennya dan studinya di institut nantinya dan dalam pelayanannya di Gereja Toraja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu saja penyampaian dari kami pengurus. Kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih kepada Ketua PPGT Jemaat Rantepao yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao atau yang mewakili. Dengan kasih saya sebut namanya Bapak Pendeta David Tiranda STH. Ya, terima kasih membawa acara memberikan kesempatan. Selamat malam. Shalom. Masih semangat? Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kita kembali dipertemukan pada kesempatan ini dalam ibadah bulanan di bulan April ya. Ya, saya kurang tahu ini kalau tahun ini ibadah yang keberapa? Pertama ya? Ya, keberapa? Keempat, ketiga ya. Ya, yang saya kasih dan saya banggakan ya membuat pengurus
PPGT Jemaat kalau ada klasis, dan juga semua anggota PPGT yang boleh hadir bersama. Ya, sekalipun saya melihat bahwa mungkin masih sebagian besar yang belum hadir ya. Ya, kemarin saya yang ikut CD itu 50-an lebih, tetapi mungkin baru sebagian yang hadir atau mungkin sudah sebagian sudah keluar daerah ya. Ya, sekalipun seberapa yang hadir, ya kita bersyukur bahwa kesempatan sore hari ini kita kembali dimungkinkan dalam rangka ibadah yang kita boleh laksanakan setiap bulan. Ya, ya tadi sudah banyak disampaikan ya soal tema bagaimana kita bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Ya, kita boleh belajar dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Ya, pertanyaan dari Kak Cakra tadi, mengapa Yesus mengambil perumpamaan biji sesawi dengan ragi? Ya, sebuah benda yang kecil. Ya, sesuatu itu tidak langsung jadi menjadi besar. Ya, kita lahir mulai dari kecil. Tanaman itu dimulai dari kecil, butuh proses baru kemudian bisa tumbuh besar dan bisa menghasilkan buah. Ya, demikian juga tentunya kita, apalagi sebagai pemuda PPGT, ya kemarin yang baru ikut katekisasi kemudian ikut CD, ya itu bagian dari sebuah proses untuk kemudian nanti menjadi sebuah hal untuk menjadikan kalian menjadi seorang anak yang bertumbuh, yang pada akhirnya nanti bisa menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat. Tetapi sekali lagi bahwa semua butuh proses, butuh waktu. Ya, tidak ada yang simsalabim langsung jadi. Ya, dan proses yang kita lalui itu bermacam-macam. Ya, selalu ada tantangan, selalu ada hal yang bisa membuat mungkin proses itu mengalami pertumbuhan yang lambat. Ya, tetapi sekalipun demikian kita percaya bahwa dalam berbagai hal yang bisa kita lakukan, waktu yang lambat itu bisa kemudian bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Ya, karena hal yang diharapkan ialah bahwa pohon itu bukan hanya bertumbuh, bukan hanya dia ditanam, dia bertumbuh dan dia besar, tetapi hal yang diharapkan adalah bisa menghasilkan buah. Ya, pohon ara yang tidak berbuah itu, ya diapakan? Ya, dia ditebang, dia dimasukkan ke dalam api, karena untuk apa dia kalau tidak berbuah? Ya, sama mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Ya, untuk apa kalau kita tidak bisa menghasilkan buah? Karena itu yang diharapkan. Ya, jadi ya kita bersyukur bahwa wadah ini, persekutuan ini mau mengajak kita bersama-sama. Ya, bagaimana kita mau dibentuk. Ya, saya sangat berharap ya anak-anakku, adik-adikku yang kekasih, yang kemarin ya telah mengikuti katekisasi, telah di CD, ya untuk sungguh-sungguh bisa memberi diri, memberi waktunya untuk bagaimana selalu terlibat. Dan ya kita berikan aplaus bahwa yang terlibat hari ini ya di luar dari ya semua yang kemarin baru di CD, ya luar biasa. Tentu ini sekali lagi bahwa tempat untuk kita bagaimana mengembangkan bakat talenta yang Tuhan berikan. Ya, ternyata selama ini ya Erik ya punya bakat yang luar biasa, tetapi ya kurang memberi diri selama ini. Ya, tetapi ya sekali lagi kita bersyukur bahwa ya setelah dia mengikuti katekisasi, dia CD, ya dia semakin ya memberi waktu ya untuk pelayanan. Ya, kedepannya tentunya ada kakak Reksi, ya bagaimana untuk semua program kegiatan yang bisa dikembangkan, ya untuk semakin bisa mengaktifkan adik-adik sekalian dalam wadah PPGT ini.
Ya, kalaupun memang kemarin-kemarin 2 tahun yang kita lewati bersama hampir ya sulit kita melaksanakan kegiatan karena pandemi. Ya, tetapi kita bersyukur bahwa tahun ini sudah ada kelonggaran yang kita sudah dimungkinkan untuk bisa ya melaksanakan kegiatan ya pun mungkin ya tanpa ada pembatasan. Ya, saya dengar ada program untuk tahun ini masih ada Paskaya rencana untuk ke kelas perandangan. Ya, beberapa mungkin bulan yang lalu Klasis sudah pergi ke kelas perandangan dan hari Minggu kemarin PKB Jemaat Rantepau juga pergi ke perandangan berkunjung di satu cabang kebaktian yang sangat memprihatinkan karena kondisi bangunan yang hampir rubuh. Ya, menjadi sebuah perhatian tentunya bagi Jemaat Rantepau, PKB dan juga Klasis secara umum tentunya karena mereka adalah mitra kita. Ya, saya tidak tahu bagaimana nanti programnya PPGT untuk ibadah Paskah bersama di ini program jemaat ya untuk laksanakan sudah ada ancang-ancang kapan waktunya mungkin apa tanggal 7 atau tanggal 8. Tanggal berapa rencana kemarin? Yang untuk rencana yang sudah dikonsep kemarin. Perandangan ya. Minggu pertama ya. Tanggal ya saya lupa kemarin ternyata tanggal 7 Mei ada pemberkatan. Ya, kebetulan kami sementara juga rapat Zoom dengan keluarga Pak Pendeta Albatros Palilu. Ya, tanggal 7 ada pemberkatan nikah Olga. Ya, jadi ya kemarin sudah sempat bicara konsep itu, tapi ya nantilah kita bicarakan lagi. Ya, mungkin lihat waktu kapan bisa untuk laksanakan kegiatan ini. Ya, jadi kemudian ya ada titipan pesan dari Ketua OIG, ya, yang sedianya beliau mau hadir untuk pertemuan ini, ibadah ini, tetapi berbagai halangan sehingga ya tadi Ibu Rita Pakan sebagai Ketua Bidang OIG, ya ada titipan di sini mengingatkan untuk PPGT, ya dalam setiap kegiatan, apalagi dalam ibadah. Ya, jangan menggunakan HP. Ya, kalau ya bolehlah kalau misalnya tidak bawa Alkitab, buka Alkitab elektronik. Tapi kalau misalnya sementara ibadah, ya sementara chatting atau apa, ya ya mohon ini ya mungkin ya pernah dilihat, ya diamati, ya ada kita mungkin yang sementara ibadah sedang main HP. Ya, jadi ini titipan dari Bunda Rita ya untuk kita sekalian, dan juga bagaimana kita menghindarkan diri dari berbagai hal-hal yang bisa merusak diri kita, masa depan kita. Ya, kalau yang ikut katekisasi kemarin soal narkoba dan lain sebagainya, itu sudah disampaikan, sudah diterima banyak hal materi ini. Ya, kasus-kasus yang ada ya sudah juga. Mudah-mudahan itu ya sungguh-sungguh bisa bisa diperhatikan untuk ke depan. Ya, sekiranya mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi ya hampir lupa. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa tanggal 2 ya Kakak Cakra sudah akan masuk di institut. Ya, setelah dia diterima sebagai tenaga proponen. Ya, ya kita bersedih. Ya, kita ditinggalkan oleh, ya tidak usah dulu nangis ya. Ya, ya mungkin ada nanti acara perpisahannya, tidak tahu ya, tergantung Kakak Cakra. Ya, tunggu saya undangan. Ya, luar biasa Kakak Cakra ya sudah bersama dengan kita selama ini. Ya, banyak hal yang dia sudah berikan, sudah lakukan. Ya, juga tentu banyak belajar, karena itu tujuan untuk menjadi seorang magang. Ya, bagaimana belajar di tengah-tengah sebuah jemaat, ketika nantinya akan masuk jemaat, ya tidak terlalu sulit nanti ya untuk beradaptasi dengan jemaat. Ya, sekali lagi ya atas nama ya pimpinan
kami berterima kasih Kakak Cakra selama ini sudah mendampingi PPGT, ya sudah terlibat dalam banyak hal, ya terutama kemarin dalam kegiatan ya katekisasi sampai proses CD itu bisa berlaksana dengan baik, ya di bawah koordinasi dari Kakak Cakra. Ya, jadi sekali lagi terima kasih untuk semua. Ya, mudah-mudahan Tuhan akan terus memberkati, masuk institut ya semakin diperlengkapi untuk masuk jemaat ya sesuai dengan ya kapan BPS akan menempatkan Kakak Cakra ya untuk melanjutkan pelayanan. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Ya, selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Baik, yang terakhir kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Kakak Cakra. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kesempatan dari pembawa acara, berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam posisi saya pertama sebagai pengurus. Ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh ketua dan Bapak Pendeta tadi sekaitan dengan kegiatan kita yang akan kita laksanakan beberapa waktu ke depan. Yang pertama itu pelaksanaan Paskah yang rencana dilaksanakan seharusnya bulan ini, tapi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan bulan ini karena kegiatan katekisasi dan juga kegiatan CD yang ya banyak menyita waktu, tapi puji Tuhan boleh terselesaikan dengan baik dan inilah mereka hasil-hasil dari katekisasi itu ya. Kita bersyukur semoga ke depan tidak hanya panas di awal, tapi panas terus dan seterusnya ya. Seperti yang disampaikan Pak Pendeta bahwa sebentar setelah ini kami akan membicarakan beberapa hal sekaitan dengan pelaksanaan Paskah itu. Sekiranya kita boleh laksanakan minggu depan. Semoga bisa terrealisasi dilaksanakan minggu depan. Entah itu kita tinggal bermalam, entah itu kita Paskah seharian, hadirlah ya dan meriahkanlah kegiatan itu. Entah itu di mana, karena jangan lagi alasan sekolah ya, karena orang libur itu minggu depan ya. Itu tentang Paskah. Kemudian tentang saya menyampaikan tentang program saja saya saja ya. Tentang kegiatan-kegiatan kumpulan, itu bulan 5 jemaat sudah membuka kumpulan rumah tangga, diaktifkan kembali. Jadi teman-teman bagi yang rindu, yang mau untuk beribadah minta kumpulan PPGT di rumahnya bisa menghubungi pengurus ya. Pengurus di kelompok atau bisa langsung komunikasi ke pengurus jemaat bisa juga. Minta pelayanan tidak masalah ya. Mulai bulan 5, mulai minggu depan kalau sudah ada yang mau silakan berkoordinasi ke kelompoknya masing-masing supaya bisa diatur. Ya, ada banyak kegiatan-kegiatan ke depan dan ya tentunya masih banyak pengurus-pengurus yang akan kemudian menangani atau kemudian bersama dengan teman-teman sekalian. Dan melalui kesempatan kali ini juga saya menyampaikan terima kasih untuk kita semua dalam dukungannya selama ini dalam pelayanan saya di tempat ini sebagai tenaga magang di Jemaat Tuhan selama 2 tahun lebih. Saya masuk Agustus 2019 sebagai tenaga magang dan akan menyelesaikan pelayanan sebagai tenaga magang di tempat ini di tanggal 1 hari Minggu ya, 1 Mei, dan akan masuk untuk mengikuti pembinaan di ITGT selama 6 minggu ke depan, mempersiapkan diri menjadi pelayan Tuhan sebagai proponen, kemudian melayani di Jemaat Tuhan. Ya, kalau saya hitung-hitung mulai saya aktif dari Desember 2014 di Jemaat Tuhan di tempat ini. Pertama ya saya datang kuliah dan tidak kenal siapa-siapa. Saya juga malu untuk bergabung karena pertama kali datang di Toraja.
Dan saya tidak punya saya tidak punya keluarga di sini, saya tidak punya teman sama sekali. Tapi saya bersyukur diperjumpakan dengan beberapa senior-senior PPGT termasuk Kakak Reksi, Kakak Epi, Kakak Kiti, ya, dan beberapa lagi PPGT saya diperjumpakan dan diajak untuk aktif, dan sampai sekarang saya aktif di PPGT sampai saat ini. 8 tahun ya, dari 2014, 8 tahun boleh bersama-sama melayani di tempat ini sebagai guru sekolah minggu, juga sebagai pengurus PPGT, sebagai pengurus sekolah minggu sampai saat ini. Saya tidak masuk di pengurus PPGT karena saya bukan PPGT, apalagi lansia. Olehnya itu saya menyampaikan dari tempat ini izin pamit untuk teman-teman semua, untuk kalau dikatakan pergi kayaknya tidak juga ya. Pamit untuk menyelesaikan pelayanan, minta izin untuk menyelesaikan pelayanan di tengah-tengah persekutuan PPGT yang boleh saya jalani selama 8 tahun sampai saat ini. Karena tanggal 2 saya akan masuk dalam pelatihan. Pamit dari teman-teman sekalian, saya tidak tahu pelayanan ke depan ya. Pelayanan ke depan Tuhan mau pakai di mana dan seterusnya. Saya percaya Tuhan akan memberikan waktu untuk kita semua, Tuhan memberikan space untuk kita semua untuk berjumpa satu sama lain, mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan. Dimanapun itu kita melayani bersama, dimanapun Tuhan tempatkan kita bersama-sama melayani untuk kemuliaan Tuhan. Mohon maaf juga bagi teman-teman sekalian yang hadir pada saat ini pun juga yang tidak sempat hadir dalam pelayanan PPGT selama ini. Mungkin ada kekurangan, setiap kekurangan saya sadari ada banyak kekurangan yang saya lakukan. Mohon maaf untuk semuanya itu, kiranya kita saling mendoakan. Kita berharap Allah Tritunggal terus menolong kita dan memampukan kita untuk bersama-sama mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan ini. Mohon doanya dari teman-teman semua, kiranya saya boleh melalui semua pelatihan dengan baik dan pelayanan boleh dikuatkan dan disehatkan Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekarang kita akan melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu Jamuan Kasih yang telah disediakan oleh pengurus PPGT Jemaat Rantai PAO. Dan sebelum kita menikmati Jamuan Kasih tersebut, kita akan dipimpin dalam doa oleh Kak Ripka. Kak Ripka. Oke. Kak Ripka dengan kasih dipersilahkan. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu sepanjang hidup kami hingga detik ini. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, teman-teman pengurus telah menyediakan berkat yang asalnya daripada-Mu. Sebelum kami menikmati, berkatilah berkat yang berasalnya daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami teringat akan sesama kami di luar sana yang masih kekurangan ya Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka selalu berkat yang asal pada-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami, semoga kami dapat tiba dengan selamat. Ini doa Anak-Mu dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kak. Demikianlah rangkaian acara pertemuan ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantai PAO. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran orang tua serta saudara-saudari dalam ibadah bulanan pada saat ini. Dan selamat menikmati jamuan kasih yang telah disediakan. Sampai bertemu di hari Sabtu dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam PPGT.
setelah kita makan, kita akan foto bersama dulu sebelum pulang.